Ya, saudara pemirsa, masyarakat Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke. Saat ini, saudara pemirsa bisa saksikan ini tepatnya di Hotel Halogen, Jalan Brawijaya. Di sini Kesbanpol Kabupaten melakukan uh, diskusi bersama sekaligus memberikan materi atau pemahaman kepada mekanisme proses yang nanti dilalui oleh para calon peserta DPRK yang nanti mereka lalui dan bagaimana dasar hukum yang nanti disampaikan juga. Poin penting sekali tentang peserta harus memahami betul-betul tentang Undang-Undang Otsus Jilid 1 dan Jilid 2. Bagaimana maksud dan tujuan Kesbangpol Kabupaten melakukan hal ini, karena hal ini mereka merasa penting sekali untuk para peserta. Sehingga dalam kita bisa saksikan bahwa pencalonan hari ini DPRK yang dibutuhkan 8 orang peserta. Tetapi sekarang berjumlah 41 peserta yang ikut tes, yang ikut terdaftar. Sehingga pentingnya Kesbangpol Kabupaten memanggil lalu memberikan pemahaman penguatan tentang proses-proses yang nanti dilalui ketika hasil pemberkasan dan kesehatan dan selanjutnya ujian dan seperti apa nanti hasilnya. Sebelum masuk ke sana, penting sekali Kesbangpol harus melakukan ini. Sehingga kami dari jurnalis Papuan Voice merasa hal ini penting, kami harus mendokumentasikan dan harus mempublikasikan. Sehingga kemudian masyarakat umum ini bisa kenal, bisa melihat para calon-calon yang dari setiap kampung-kampung, utusan kampung, seperti ini. Jumlah yang cukup banyak mendaftar, tetapi nanti dilihat dari proses mekanisme yang berlangsung, karena ada pemberkasan, ada kesehatan, ada wawancara, ada pembuatan makalah, ini proses yang nanti dilalui semua. Demikian saudara pemirsa, kita mendengarkan langsung komentar dari Sekretaris dan Kesbangpol Kabupaten Merauke. Demikian, kita ikuti. Jadi hari ini kita bicara itu tentang merupakan awal ya. Nami, kita tahu ya. Main juga tadi. Ya. Langkah sesuai dengan dogma aturan yang ada. Jadi Bapak Ibu peserta, semua Bapak Ibu saya ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu boleh ikuti dengan baik, boleh menerima dengan baik apa yang disampaikan oleh Pak, apa yang disampaikan oleh Sekretaris Pansel. Karena jumlah peserta dari sekian yang lolos dan ikut, yang lolos itu 45 orang. Bapak Ibu, yang lolos ini 45 orang. Sekarang dari kesehatan ini baru saya terima ini sudah 45 semua. Baru 37 orang yang sudah lulus sekolah kesehatan, yang sudah kasih masuk. Berarti masih tinggal 8 orang ya, belum. Kalau dia tidak kasih masuk itu apa lagi? Masuk dalam penilaian. Hari ini saya kasih tahu, itu masuk dalam penilaian. Jadi ada tahap tertentu. Dokumen, kemudian kita masuk di yang kedua, tahap kedua yaitu wawancara. Nah di dalam tahap wawancara ini, yang pertama itu ada penyusunan makalah. Penyusunan makalah di hari Jumat, ya. Ini wawancara tertulis ya. Penyusunan makalah 180 menit di hari Kamis 30 Januari 2025. Di situ tulis tangan di ruang ujian tidak membawa contekan atau ponsel. Oleh sebab itu, hari etik tidak membawa HP. Kemudian di hari kedua, di wawancara yang kedua yaitu wawancara secara langsung. Nah, di dalam wawancara ini artinya kita komunikasi dengan Bapak Ibu. Ada dua materi yang ditanyakan karena ini calon-calon perwakilan masyarakat dari masyarakat adat yang akan duduk di DPR.
Sehingga di dalam pertanyaan materi itu ada dua, yaitu pertanyaan umum wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu berkaitan dengan peraturan, misalnya undang-undang otsus, peraturan perundang-undangan. Kami ingin mencari tahu atau menggali sejauh mana Bapak Ibu memahami tentang undang-undang otsus, kemudian tentang peraturan perundang-undangan, Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Kemudian pertanyaan khusus itu pendalaman makalah. Jadi di hari pertama, di ujian tertulis ketika Bapak dan Ibu akan menyusun makalah 180 menit, tulis tangan ya di ruangan. Di pertanyaan khusus itu kami akan mendalami apa yang Bapak Ibu tulis di dalam makalah itu. Di dalam makalah yang kami maksud di sini ada kerangka pikirannya. Begini Bapak Ibu, karena sekali lagi ya, karena besok akan menjadi calon, akan menjadi orang yang dipercayakan oleh masyarakat adat. Sehingga kami akan mendalami tujuan, ya, ketika ditulis itu tujuan Bapak Ibu apa. Isi dari makalah yang Bapak Ibu tulis itu kami ingin menggali lebih dalam lagi. Bapak dan Ibu menuliskan tujuan, visi dan misi menjadi anggota DPRK dari masyarakat adat itu tujuannya seperti apa? Itu di hari kedua dalam makalah ya, itu di wawancara tadi. Ada pertanyaan umum, kemudian pertanyaan khusus. Itu mungkin dari sana. Jabatan saya di Provinsi Papua Selatan sebagai Kabak Otonomi Khusus Provinsi Papua Selatan. Jadi ini saya bikin Pak Ketua. Saya teknisnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua. Kita ketahui bersama bahwa otsus jilid 2 ini perubahan dari Undang-Undang 21 yang sudah berlalu selama 20 tahun. Jadi kita masuk di Undang-Undang baru. Ada sedikit revisi Undang-Undang 2 2021. Ada beberapa pasal yang dirubah kaitannya dengan DPRK. Pertanyaannya apakah di Undang-Undang 21 tahun 2001 ada afirmasi DPRK? Dan saudara-saudara tahu sendiri tidak ada. DPRK dan DPRP ini muncul di Undang-Undang 2. Pertanyaannya kenapa dia muncul? Jawabannya begini. Karena negara dia lihat orang asli Papua kalau ikut legislatif pasti terpilih. Pasti. Contoh Kabupaten Merauke, orang asli Papua itu DPRD itu berapa? Karena Mali tidak pilih Mali. Makanya negara kasih afirmasi. Begitu. Orang Okama tidak pilih orang Okama. Ini orang lain. Itu fakta, itu sudah lumayan. Itu terjadi. Makanya negara kasih afirmasi. Nah, afirmasi ini dibebankan kepada siapa? Kepada masyarakat. Untuk kamu menentukan siapa yang mewakili kamu. Saya tadi habis cerita-cerita dengan Pansel Polres. Di sana obat bagus. Mereka remuk sendiri, suku bersuku remuk. Korwai kirim satu, harusnya dia kirim satu. Artinya mereka sebanyak itu kompakin satunya. Yang lain sudah terafiliasi dengan partai, jadi satu. Menurut mungkin tiga itu tidak kirim banyak-banyak. Karena sepakat. Memang undang-undang otsus dalam PP 106 kita berdasarkan Perda Kabupaten Merauke ini dibagi menjadi 3 wilayah adat. Lalu SK Pak Bupati menentukan kursi masing-masing wilayah adat. Tanggal 3 mulai 2 oleh 3. Yang sebenarnya sanggali sepakat 3 orang itu siapa?
3 orang itu kali 3, jadi 9 orang dikirim ke pansel. Jadi sebenarnya dengan 20 berapa 9 tambah 9 18 tambah 4 sebenarnya 22 orang yang dalam sini. Kalau masyarakat adatnya sudah sepakat, tidak harus 40 sekian orang. Karena itu hak kalian, bukan pemerintah. Kalian itu hak menyalurkan siapa di wilayah adat Sandawi 3 orang kali 3 9 orang berangkat. 9 orang itu lah yang kita seleksi. Saya perlu sampaikan ini supaya Bapak Ibu nanti, karena nanti ya kan setelah terpilih itu nanti berat. Tadi Pak Ketua sebenarnya jangan apa bilang itu 5 apa. Nah 5D kan stop ya kan. Ini zaman sudah zaman. Kita tidak boleh duduk diam dengar dana dan itu stop. Kita harus berpikir dengan generasi yang ingat bukan. Kalau hanya untuk hidup bermau supaya kita tahu terus yang jangan itu. Nah ini kita sudah mati hidup setelah mati di kampung. Lalu saya perlu sampaikan bahwa hari ini masih menjadi perdebatan siapa tuh wakil. Padahal di undang-undang itu jelas. Di undang-undang itu jelas. OAP itu adalah orang asli Papua. Itu di undang-undang 2, pasal 1. Orang asli Papua yang ras Melanesia. Terdiri dari suku-suku yang ada di Papua. Dan yang diakui. Dan yang diakui kan kita tahu bersama. Sekarang saya bicara definisi. Kalau Melanesia berarti dari NTT satu. Tapi Melanesia dikubur ketika bicara OAP, bicara suku-suku yang tinggal di Papua, berarti Sorong sama lain. Itu OAP, Sorong sama lain OAP. Apakah Maluku masuk? Tidak. Dia masuk di Melanesia, ya. Tapi OAP tidak. Kita beruntun ke kursi afirmasi. Menurut saya, karena sering bicara dengan orang di Jakarta, jabatan saya memang bukan itu. Menurut saya, DPD, siapa yang menjadi calon DPD? Yang menjadi calon DPD adalah Sorong sama lain. Berdasarkan KTP di Provinsi Papua Selatan, Papua itu boleh bersih. Lalu dari Sorong, kemana dari Sorong? Itu DPD, atau dari DPD yang harusnya. Tapi itu masih mengambil perjalanan panjang. DPR bicara, DPR bicara, gubernur berbicara, usaha kan tidak apa. Kita terutuk ke DPRP. Kita bicara untuk DPRP, berarti orang Papua Barat pilih sama itu Papua Selatan. Karena di Papua Selatan ini ada suku-sukunya. Di Papua Timur suku-sukunya. Karena kalau di situ, itu kan tujuan pemerintah sebenarnya memberikan provinsi suku wilayah adat itu. Kita terutuk lagi ke kabupaten. Maka yang menjadi calon anggota DPRD yang Kabupaten Robi ya orang Robi itu. Apakah saudara-saudara dari Asmat boleh maju? Tidak boleh. Memang tidak berhasil. Kita harus berhasil. Karena kita DPRD calon. Dia harus fair. Definisi ini kita harus bisa menjabarkan. Karena pemerintah sudah membaca itu dan sudah memberikan. Dia tidak melarang. Tidak mengiyakan juga. Tinggal kita ini remuk sekarang. Sekarang kan masih simpang siur di masalah kuatir. Saya kan masih simpang siur. Kalau IPD Jatimangga ke kampus, dia punya definisi kuatir.
Kalau di Jakarta orang bilang ada 5. Artinya masih beragam. Saya minta Kedet Dagri untuk tidak klaster. Siapa tuh waktu itu? Jadi, ya saudara-saudara besok kalau terpilih, ya itu sudah bicara masalah itu, OAP, bicara masalah ada. Karena kalau itu diangkat selalu jalur itu. Kalau hanya mau 5D, 6D, saya pikir nanti hasil kita begitu, kita main tidak tepat. Jadi saya sedikit kembali ke awal. Sebenarnya ini harus di awal disosialisasikan. Saya hari ini karena jabatan saya ya kebetulan ada forum ini yang saya menyampaikan. Bukan untuk istilahnya untuk diskriminasi ya, tidak ada urusan diskriminasi. Tapi saya perlu menyampaikan apa yang tertulis dalam undang-undang. Dan mari kita menjabarkan arti-arti itu. Tahun lalu saya melaksanakan sosialisasi di Switzerland. Kita banyak mengundang, tetapi memang tidak semua. Karena keterbatasan anggaran. Waktu itu kita datangkan Pak Umar Rimbaud, DPR dari Papua, dan ahli-ahli yang menangani fokus di dekat. Tapi memang saya tidak undang semua, karena memang keterbatasan anggaran dan lain-lain. Tapi kalau sudah sosialisasi di 3 provinsi, undang-undang 2 ya. Waktu itu kita juga berharap untuk kabupaten melaksanakan sosialisasi kepada masyarakatnya terkait undang-undang otsus itu. Supaya masyarakat paham apa itu marwahnya otsus, apa itu indahnya otsus. Karena begini, Papua ini hari ini penyelenggaraan pemerintahannya dalam rangka pelaksanaan otsus. Itu yang kita bisa lupa. Papua dalam rangka pelaksanaan otsus. Tapi kadang kita lupa, uang otsus itu kita kasih tak uang ini. Karena kita lupa memang. Jadi setiap pejabat pemerintah maupun masyarakat harus tahu tuh undang-undang otsus isinya apa. Itu harus belajar dia, baca dia. Supaya kritikannya ada mana selaku penyelenggara pemerintah. Dan kemudian 18 tahun setelah uji kedua selesai, uang otsus turun. Itu isi dalam undang-undang otsus. 2030 sekian itu 2040 lah kita katakan itu uang otsusnya turun. Kita harus berpikir 18 tahun ke depan kita menjadi apa? Kalau itu seperti begini aja, bayangkan sendiri kalau uangnya semakin sedikit. Kita bikin apa? Uang banyak ini lagi kita tidak bingung kok. Kita tidak bisa buat apa-apa kok. Apalagi kalau nanti 2040 uangnya turun. Jadi berat. Saya tidak perlu bicara pada ini, Bapak Ibu sendiri tinggal Merauke. Yang masih kasih kelanya dalam kota siapa? Yang masih tinggal dalam kegelapan di Kabupaten Merauke siapa? Itu pelayanan dasar yang dibiayai oleh dana khusus. Kenapa kali masih gelap? Padahal PLN-nya hanya di sebelah pulau itu. Domainnya masih gelap. Karena listriknya panas di lagi. Itu Bapak bertugas besok. Kalau 8 orang terpilih. Bicara itu. Jangan bicara di Jakarta, udah penting di Jakarta. Jakarta tidak sedang kamu solusi. Kamu sendiri ada solusi yang ada dalam parlemen ini. Saya ini tanya ke Matias, saya mantan gubernur lokal. Saya seberapa keras di lokal dengan guru-guru dan tanya ke Matias. Saya tidak pernah lihat kuasa penyuap ini. Saya dalam dinas, saya pernah lihat. Di dalam forum ini pun saya tidak lihat bahwa ini sesuatu ya. Tapi nanti di luar dinas, ya. Yang ini saya bohong, ini saya orang tua. Itu ada dulu Pak saya.
Karena saya tidak memikirkan saya nanti. Saya tidak memikirkan saya seperti ini. Tapi saya punya mimpi. Anak-anak Papua yang nanti 18 tahun ke depan mereka lebih baik. Sehingga saya ambisi saya punya ratus-ratus. Saya tidak perlu. Ya saya harap saudara-saudara yang ada di sini hari ini yang mengikuti seleksi ini punya semangat sama dengan saya. Jangan pikir diri sendiri. Karena kita kaki saudara sudah berkurang. Saya hari ini 40 tahun. Karena saya pikir anak-anak yang masih di dalam kandungan, yang ada di SD, SMP, makanya kenapa waktu saya di Okawa saya sangat keras. Saya bisa usir dulu dari satu keluarga, satu staf sendiri, kepala lalu saya usir keluar dari, bukan dari kantor, saya usir keluar dari Okawa. Saya keluar dari Okawa, saya tidak butuh orang Papua dari Okawa. Mungkin saya minta maaf saya agak sedikit keluar, tapi semangat ini saya harus sampaikan. Karena kalau saya tidak sampaikan, siapa yang minta maaf? Tidak semua berasal dari kampung, saya dari Kubu. Tapi saya pernah tugas di Bukti, saya pernah tugas di Okawa. Jadi ya, saya juga berasal dari keluarga kecil. Jadi saudara-saudara harus tahu bahwa Otus 72 tinggal 18 tahun. Apa yang kita mau buat di depan 18 tahun. Kalau kita tidak bisa simak isi undang-undang ini baik-baik, tapi kita lihat bersama, kan? Pasti ada yang masih hidup sampai 2040, pasti bisa. Nanti kita bisa lihat sendiri apa yang terjadi di Papua Selatan dan Papua Utara. Kemarin saya bilang orang Mendagri itu karena dia jangan terlalu semena-mena menerima bupati maupun gubernur. Harus melalui prosedur. Karena apa sih? Dulu orang bilang kalau bupati dan gubernur itu raja-raja kecil. Dulu itu kan bahasa dulu. Tapi sekarang, ini saya bilang orang Jakarta dan dirjen otonomi daerah dan dirjen otonomi khusus. Saya bilang tapi sekarang julukan ke bupati dan gubernur itu bukan lagi raja-raja kecil, tapi preman. Karena kalau kita lihat Otus itu gagal sih. Saya mau berhasil, gagal. Pelayanan dasar yang mobil harus tahu yang besok kamu bicara itu adalah pendidikan kesehatan, urusan sosial, anak-anak itu, perumahan yang ada yang mesti tinggal di kamar-kamar, daun sampah, air bersih. Orang Kalimantan bilang saya kok, saudara, hari ini kalau kamu masih bicara pelayanan dasar, kamu rawan. Artinya apa? Dengan dana otonomi khusus kita masih tinggal yang luar biasa. Orang lain tidak bicara pelayanan dasar selesai. Kita hari ini guru-guru mungkin belum semua ada di kampung. Kesehatan masih ada yang makin melahirkan di kampung. Rumah masih ada yang dari kapal-kapal. Air bersih masih ada yang lumayan dari kampung. Uangnya di mana itu? Otus itu tuh. 500 berapa miliar di dalam kabupaten maupun itu. Kemana uangnya? Itulah yang besok bapak-bapak harus bicara. Kalau nanti 8 orang ini Tuhan saya, itu di situ lah yang bicara. Ya ada yang kita juga kalian berubah. Jadi provinsi ada yang DPRD kalau kabupaten. Mungkin itu sedikit tambahan ke belakang. Harusnya dari awal sudah disebutkan. Ya, Saudara pemirsa, itu yang dapat saya bisa melaporkan langsung dari Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Kami, jurnalis Papua Infosi, selalu setia
dan memberitakan informasi-informasi menarik untuk kita semua menggali, menganalisa, dan mendapatkan yang namanya sebuah solusi bersamaan. Demikian